Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Fatihah kedua kita khususkan jamaah Masjid Ar-Raudhah. Mugi-mugi oleh Allah diparingi kesehatan lahir batin, sehat walafiat, panjang umur, rezekinya lancar, barokah, usaha semakin maju, karir semakin meningkat, hajat dan keinginan serta mimpi dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra putri, cucu cicit soleh solehah sedaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada bab tentang ikhlas dan memantapkan niat. Karena segala sesuatu amal perbuatan itu baik buruknya tergantung pada niat. Orang ngaji niku saya, baca Quran saya. Tapi kalau niatnya pamer ben krungu calon mertua, itu jadi tidak saya. Apalagi Pak, ke masjid niku saya, tapi kalau pamer bukan saya. Jadi amal yang baik itu selain amalnya memang baik, juga niatnya harus baik. Niatnya baik tapi amalnya tidak baik, ya gak masuk. Contoh Pak, nyun sewu Pak niki kasar, nyolong, niatnya ingin sedekah dengan cara nyolong. Niat sedekah saya buatan saya, tapi caranya buatan saya. Napa malih Pak? Dulu di Doli itu saya ketemu seorang pekerja PSK, cantik Pak, mulus, seksi, montok. Saya tanya, kok terjun ke dunia ini? Apa jawabannya? Saya ingin bantu anak yatim. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Amal yang baik harus diiringi dengan niat yang baik. Niat yang baik juga harus diiringi dengan konsep ataupun dalil yang baik. Tidak semua amal baik menjadi baik kalau niatnya tidak baik. Seperti sedekah dan seterusnya. Ini penting. Makanya Rasulullah katakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadis ini muncul ketika dulu umat Islam diajak hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka di antara mereka ada hijrahnya lillahi wa li rasulihi, karena Allah dan Rasulnya. Tapi ada juga yang hijrahnya karena ingin berbisnis, karena Madinah itu kota, Mekah itu desa. Kalau berbisnis di kota bagus, jadi orientasinya bisnis. Tapi ada juga Pak, hijrah dari Mekah ke Madinah orientasinya bukan bisnis, bukan Rasul, bukan Gusti Allah, tapi cewek cantik. Karena cewek kota itu mulus-mulus, cantik-cantik, sehingga dia cari cewek. Maka muncul hadis ini, innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan tergantung pada niat.
Wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang sesuai dengan niatnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, orang yang hijrahnya pindah dari Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya dia akan ketemu Allah dan Rasulnya, pahala besar. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha, orang yang hijrahnya karena bisnis, maka dia akan sukses dalam dunia bisnisnya. Al-mura'atin yankihuha, atau hijrahnya karena cewek cantik ingin dinikahi, fahijratu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya tadi. Inilah pentingnya niat. Maka semua amal perbuatan manusia itu diperintahkan untuk niat. Kalau gak ada niatnya gak sah. Contoh sholat, sholat itu pakai niat. Sholat harus pakai niat. Kalau gak niat sholatnya tidak sah. Rukun sholat yang pertama adalah niat, harus niat. Niat itu dalam hati. Wa mahalluha, utawi nggone niat fil qalbi, dalam hati. Untuk kata-kata usolli itu adalah gambaran lek dibanterno muni ngono. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin, itu bukan bagian dari sholat, Pak. Yang disebut dengan sholat itu mulai Allahu Akbar sampai salam. Sampai salam. Kalau usolli bukan bagian dari sholat, sehingga tidak masuk itu. Namun dianjurkan untuk memantapkan biar hatinya itu hudur, hatinya jelas ketika mau sholat, maghrib, apa isya dan seterusnya. Makanya pakai usolli. Dan sebagai kontrol bagi imam yang menggunakan usolli fardhal isya'i, padahal sholatnya maghrib, maka makmum bisa mengontrol. Maghrib, isya. Sebab orang yang biasa ngimami subuh, satu saat kok diperintah ngimami maghrib, biasanya terkadang keprocot lisannya sholli fardos subihi, karena kulinu subuh akhirnya ngimami maghrib keliru. Kulinu subuh kunut, maghrib juga kunut, saking kulinunya. Ini hadis Sahih Bukhari, Pak, ya. Ini pentingnya niat di dalam kehidupan manusia. Maka niat itu harus ditata. Orang yang niatnya baik, pada hidupnya akan tenang, hidupnya akan baik, Pak. Kalau niatnya tidak baik, apapun, Pak, kalau niatnya gak baik, pasti hidupnya tidak baik. Contoh, apa contohnya, Pak? Bisnis. Orang bisnis niatnya bukan untuk lillahi ta'ala, tapi untuk sugih, ben sugih iso tumbas mobil, iso rabi mani, iso tumbas rumah dan seterusnya. Itu niatnya gak baik, pengen jadi sugih. Sebab apa? Sebab urip teng alam dunya niku sugih miskin itu bukan karena pekerjaan. Kula baleni, jenengan sugih bukan karena profesi, pekerjaan, karir, bukan. Tapi karena Gusti Allah, pekerjaan, karir itu hanya gawe syarat urip. Wong iku urip gak boleh berpangku tangan. Fa idza qudiyatus sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah sholat suruh keluar, Pak. Suruh cari fadl, suruh cari anugerah, suruh bekerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Yang punya keahlian untuk ngajar ya ngajar, gawe syarat. Yang punya keahlian jualan ya jualan. Yang punya keahlian nyuntik ya nyuntik. Yang pula keahlian mijet ya mijet. Tidak boleh disamakan antara keahlian orang satu dengan yang lain, gak bisa, Pak. Gak bisa. Panjenengan bisa baca surat Luqman ayat 34. Qul innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Katakan Muhammad, kata Allah, sesungguhnya urusan kiamat itu urusan Gusti Allah. Allah yang tahu kapan tempat itu hujan atau tidak. Tadi gerimis ini. Ya, Allah yang tahu terhadap apa yang ada dalam kandungan. Terkadang orang itu meteng, Pak, sudah 8 bulan USG 2 kali, cowok anaknya.
Pas usia 9 bulan dari kandungannya, ternyata kandungannya hilang. Ayo, itu fakta. Ustadz yang ngajar di rumah tempat saya itu Pak, menikah dengan santri SMP, tapi santri SMP yang besar, karena gak langsung kuliah itu, gak langsung sekolah, jadi sudah besar, kira-kira usia SMA. Langsung meteng Pak, USG 4 bulan cowok, USG 8 bulan cowok, 9 bulan hilang. Ayo, namanya sudah perlengkapan, sudah semua. Itu kalau orang beriman santai saja, Gusti Allah yang ngatur, karena dalam surat Luqman 34 begitu. Tapi kalau dokter gak percaya, aku paling halusinasi, paling gitu, kayak Ferdi Sambo, paling gitu Pak ya. Iya, gak masalah, karena Allah yang tahu itu apa yang terjadi dalam kandungan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan besok. Sekarang kuliahnya jurusan teknik, belum tentu dia lulus langsung menggeluti dunia teknik, belum tentu. Bisa jadi dia menjadi seorang pengusaha, bisa jadi kuliah jurusan ekonomi, belum tentu dia jadi seorang pengusaha, bisa jadi dia menjadi seorang teknisi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu Gusti Allah. Maka panjenengan jangan heran kalau ada orang bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ahli nuklir Pak, kuliahnya nuklir, tentang nuklir dan bom, tapi kemudian dia menggeluti dunia tasawuf dan akhlak, dan mengarang buku, yaitu Agus Mustafa. Pak Agus Mustafa itu basicnya ada nuklir Pak, tapi ternyata buku-bukunya terkait dengan tasawuf, akhlak dan seterusnya. Ya gak apa-apa, karena itu skenario Gusti si Allah. Lah panjenengan kalau yakin bahwa semuanya itu diatur oleh Gusti Allah, santai. Makanya mengapa orang itu banyak sumpek Pak? Kan kuatah tiang niku sumpek, nggih ta nggih? Coba sebutkan sumpek itu gara-gara apa Pak? Satu, gak duwe siji, gak duwe sumpek apa malih? Utangnya akeh, sumpek apa malih? Bojone ngomel, sumpek. Watang luwe, sumpek. Napa kok sumpek? Karena dia belum terlalu yakin bahwa hidup di dalam dunia, teng alam dunia niki sudah diatur oleh Gusti Allah. Utang banyak, secara logika gak bisa nyaur Pak, tapi karena dikembalikan pada Gusti Allah, santai, gak ruwet blas. Besok waktunya bayar SPP anaknya Pak, saiki durung duwe, santai. Kenapa? Karena duwe Gusti Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap hewan atau binatang yang hidup di dunia ini, semuanya Gusti Allah yang menanggung rizkinya. Nabi Ibrahim itu punya istri 2. Istri pertama namanya Siti Saroh, istri kedua namanya Siti Hajar. Kenal buatan? Kenal buatan nggih? Nah, Nabi Ibrahim oleh Gusti Allah ketika Siti Hajar istri keduanya itu hamil, maka mbok uweknya cemburu. Karena mbok nom baru dikumpuli beberapa bulan wis langsung metang. Mbok uwek bertahun-tahun, puluhan tahun gak gelem metang. Akhirnya cemburu. Lah ono wong lanang duwe bojo loro, istrinya itu tukaran tok, kan gak tenang Pak. Gusti Allah ngerti Ibrahim, ngene Ibrahim, bojomu sing nomor loro Siti Hajar kawan ngungsi nang di nang Mekah. Mekah itu menjadi Mekah. Suruh bawa ke Mekah, dipisah. Siti Saroh biarkan tinggal di Palestina, di Masjidil Aqsa. Nanti Siti Hajar dibawa ke Masjidil Haram. Nah, sebelum melaksanakan misinya mengungsikan Siti Hajar, Nabi Ibrahim niku ragu. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, ini kalau saya tinggalkan istri saya namanya Saroh itu di Palestina, saya ngantarkan istri saya si Hajar ke Mekah, ke Masjidil Haram, kurang lebih 2 bulan, kira-kira bojoku Saroh iku sing ngekek mangan sapa? Sing ngekek mangan sapa? Kata siapa Pak?
Nabi Ibrahim. Gak yakin Nabi Ibrahim, ragu Pak. Akhirnya apa kata Gusti Allah? Ibrahim, dalam ya Allah, kamu coba cari alat pemecah batu, apa kampak ya, alat pemecah batu yang besar. Betul, cari kampak yang besar. Kemudian di depan rumahnya Nabi Ibrahim itu ada batu besar seperti pintu itu Pak, kayak pintu gede. Apa kata Allah? Ibrahim, coba pecahkan batu sing gede itu. Dipecahkan dengan kampak Pak, dipecahkan siji loro telu sampai watu ini cilik sangetan Pak, sampai watu ini sangetan. Maringotan Nabi Ibrahim bilang, Gusti Allah sampun kula pecahkan, turung jarang Gusti Allah. Napa nih sing turung niki sik ana. Jadi watu ini turung pecah kabeh, sik ana sak genggam. Iku belan dadi loro. Singkat cerita, watu sing gede dadi cilik niku oleh Ibrahim dibelah dadi loro. Ternyata subhanallah, di dalam watu iku hiduplah seekor ulat. Ulat kecil, binatang ulat. Gusti Allah bilang, Ibrahim, dalam ya Allah, iku apa? Ulat ya Allah. Mati apa urip? Urip. Lah, iku ya apa carane mangan iku? Kan urip teng alam watu. Watu gede gak ono akses metu. Ya apa carane mangan iku? Apa jawaban Ibrahim? Ya Allah, ini semua panjenengan yang ngatur. Jadi semua binatang dimanapun dia, panjenengan yang ngatur rizkinya. Apa jawaban Gusti Allah? Ibrahim, seekor ulat saja yang berada di dalam batu saya tanggung rizkinya, apalagi bojomu Siti Saroh tidak di dalam batu, dia hidup di Masjidil Aqsa, hidup istrinya seorang nabi. Saya tidak akan membiarkan kelaparan, saya yang semuanya yang nanggung. Kata siapa? Gusti Allah. Langsung Nabi Ibrahim, let's go, berangkat Pak, gak usah mikir lagi Pak, karena sudah ya yakin. Nah, ini penting Pak. Makanya uang terkadang Pak Nyun Sewu Pak, terkadang terpengaruh para orientalis, orang-orang ateis, ketika punya anak cukup 2 anak kan Pak ya. Padahal 2 anak itu gak cukup, minimal anak itu 11 rolas, cadangan kan kesebelasan, cadangan siji rolas telulas. Kaya mbah-mbah kula jenengan singen Pak, gak ono anak siji. Mbah kita ini kok 15 14 20 ya apa? Kok iso sekolah kabeh, iso mangan kabeh? Gusti Allah. Kalau di sekarang Pak, Cina, orang-orang Cina, saudara kita Cina itu anaknya gak ada 2 Pak. Kok hanya kokoh berapa anaknya? Pijutihan Pak Ustadz, anak saya 21. Kokoh Cina banyak anaknya. Orang gedangan piro anak siji loro maksimal telu, itu pun telunya itu kecolongan, asli nggak diprogram. Aslinya programnya loro tok, telu itu kecolongan Pak. Nggih napa nggih? Enten nggih? Wonge teko. Kalambi apa? Abang ta? Ya, saat durung lanjut pertanyaan sih. Boleh jenengan tanya apa saja boleh. Silakan. Pertemuan yang lalu kita nggak ada kesempatan untuk tanya karena keburu isya. Silakan. Yang mau tanya, tak ada. Ini jelas apa jelas? Jelas. Alhamdulillah. Jadi urip niku kudu noto niat. Lek niatnya saya pasti uripnya saya. Insyaallah. Saya lanjut. Ini terkait dengan niat. Wa an ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauzu jaisyun al-Ka'bata fa idza kanu bi baida min al-ardi yukhsafu bi awalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Qala yukhsafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Semuanya sama ini. Sahih Bukhari Pak. Semuanya digantungkan pada niatnya. Yang penting niat saya berjuang. Makanya orang mati syahid niku, tidak semua orang berperang itu mati syahid kalau meninggal, tidak semuanya.
Kalau niatnya ingin naik pangkat, niatnya ingin gajinya dinaikkan, ingin karirnya meningkat, kemudian meninggal, maka itu gak bisa disebut dengan syahid, Pak. Andaikan disebut dengan syahid, syahidun fid dunya faqat, syahid dunia, akhirat tidak. Karena syahid itu ada tiga. Satu, syahidun fid dunya wal akhirah, syahid dunia akhirat, yaitu orang yang gugur dalam medan perang, niatnya ikut bertempur itu membela agama atau membela negara, itu namanya syahid dunia akhirat. Yang kedua, syahidun fid dunya la fil akhirah, syahid dunia tapi akhirat tidak dapat pahala, yaitu orang yang gugur dalam medan tempur, tujuannya bukan bela negara, bukan bela agama, tapi semata-mata pengen naik pangkat, pengen gajinya naik dan seterusnya. Gugur, maka orang itu syahid dunia saja, tidak di akhirat. Artinya di akhirat dianggap orang mati biasa. Dan yang ketiga, syahidun fil akhirah la fid dunya, syahid akhirat bukan di dunia. Di dunia proses tajhizul janaiznya, proses pemakamannya sama dengan orang umum, tapi di akhirat dia dikumpulkan dengan orang-orang yang dengan orang mati syahid. Contoh, ngaji ngeten Pak, pulang ngaji kok sedo, maka itu syahid akhirat. Proses pemakamannya normal seperti biasa, besok di akhirat dikumpulkan dengan para syuhada Uhud, syuhada Badar dan seterusnya. Siji, karena pulang ngaji. Dua, sedang sholat, sedo saat sholat, kan ada Pak ya, sholat, itu syahid akhirat. Tiga, sedo kecelakaan, itu syahid akhirat. Kebakaran, syahid akhirat. Tenggelam, syahid akhirat. Kecelakaan udara, syahid akhirat. Apalagi Pak? Kena santet. Bapak pernah kena santet enggak? Mau. Nah, kena santet, kena sihir, itu bagian dari mati syahid. Walaupun kita tidak berharap kena santet, kena sihir Pak, tapi andaikan ada orang meninggal karena sihir, karena santet, itu mati syahid. Wa mata madzluman, orang yang terzalimi, dirampok, dibunuh, mati syahid. Apalagi Pak, dibegal, dibunuh, mati syahid. Apalagi Pak? Sakit perut, itu mati syahid Pak, orang sakit perut. Maka beruntung kalau ada orang sakit perut, menengo, cok diobati Pak. PE mati kan ngono. Mati syahid. Sakit perut. Orang mati karena melahirkan, pendarahan, mati syahid. Ada juga Pak yang aneh, orang mati syahid karena merahan rasa rindu dan rasa sayang. Ayo, wong iku cinta sama seseorang, cuma gak kesampaian. Kenapa gak kesampaian? Sing wadon iku wis teke wong, sudah milik orang, sehingga disimpan Pak, panas sampai geblak, mati syahid itu. Makanya panjenengan kalau jatuh cinta, walaupun saat ini sudah sepuh, jatuh cinta pada biyen teman-teman sekolah ya Pak, simpen aja Pak, PE geblak mati syahid. Pernah kejadian itu di mana Gubeng itu, reuni akbar SMA 1. Datang Pak, gandengan lanang wadon kabeh. Ana wong lanang siji niku biyen cintanya tidak kesampaian. Ketemu dengan doinya, sudah gandengan dengan suaminya, langsung geblak Pak, tes, mati ketika reuni. Mati karena nahan rasa rindu, rasa cinta, rasa sayang. Itu mati syahid. Asalkan tidak diungkapkan, tapi le diungkapkan, wahai cintaku, yayangku, gak bisa. Le disampaikan ngono gak bisa, mati syahid itu Pak. Itu mati sakit itu Pak. Mati sakit. Iya, nggak usah disampaikan Pak, disimpan aja, rahasia. Rahasia. Ngatan nggih? Ya, pertanyaan. Ada? Tanya. Silakan yang mau tanya. Tak ada.
Ini fokusnya pada niat. Maka ketika ada orang memberi nasihat pada orang lain, tujuannya adalah pamer ilmu, ben ngerti wong sing dani saya itu awake dhewe ilmu nih wake, maka gak dapat pahala, Pak. Nasihat itu nawaitu lillahi ta'ala, walaupun nasihatnya pada istri ataupun anak-anak sendiri, harus lillahi ta'ala. Makanya mengapa terkadang anak kok dikandani gak nyantol-nyantol? Karena bapaknya ngandani, mungkin karena emosi, mungkin karena gak ikhlas. Ngandani wong kudu ikhlas, niat lillahi ta'ala, ngandani ben dadi wong apik. Dasar anak nakal nurun ibuke ngono, Pak. Gak boleh ngono iku, Pak. Wong jeneng arek cilik iku mesti nakal. Anak-anak nakal iku biasa. Sing gak biasa kok lek kono-kono alias sudah sepuh nakal gak boleh. Makanya ketika di masjid ada anak kecil rame-rame gak apa-apa. Namanya anak kecil. Kalau anak besar rame, nah itu gak boleh. Kalau anak kecil rame gak apa-apa. Namanya anak kecil. Sehingga muncul pertanyaan kita, bolehkah seorang bapak membawa anaknya ke masjid? Bagus, boleh, tapi harus tahu diri. Lek anaknya beleng, ojo dicul biar gak ganggu orang sholat. Anaknya wakal, Pak, dicarno, bapaknya manggon sop ngarep, Pak, anaknya diburi, akhirnya wong ngamuk kabeh, Pak. Ojo, gak boleh itu. Jadi panjenengan kalau bawa anak dan anak roto anu ngalah mburi, ojo ditinggal anaknya di belakang. Nah itu. Pertanyaan ngoten, apakah boleh seorang anak dibawa bapaknya dan manggon di sop depan? Dilihat, anak kecil itu ada dua, Pak. Anak kecil yang belum bisa sholat dan anak kecil yang sudah bisa sholat. Anak kecil itu yang sudah bisa sholat, kemudian Fatihah sudah tepat dan wis sunat, maka boleh di sop pertama. Dia bisa sholat, bacaan tepat, sudah sunat, boleh. Niki pun sunat sedaya, jangan pun sunat. Iya, nggak apa-apa, tidak masalah. Yang dibesut dengan hadis anak kecil di belakangnya orang tua, di belakang itu anak kecil sing turun sunat. Anak kecil sing turun sunat atau wis sunat tapi turun iso sholat, turun iso sholat. Lek wis iso sholat, Fatihah wis iso, terus wis sunat, itu boleh di depan. Jangankan di sop pertama, dadi imam itu boleh. Dalam Sahih Bukhari, Pak, ada seorang sahabat namanya Amr bin Salimah. Di masjid itu waktu itu imamnya nggak datang, Pak. Rasulullah kalau keluar mesti Rasulullah mewakilkan imam itu pada sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Pernah dengar ya? Pernah dengar? Sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Pernah dengar ya? Kapan? Barusan. Sahabat Abdullah ibnu Maktum itu termasuk sahabat yang dipasrai Rasulullah saat Rasulullah pergi untuk jadi imam di masjid. Dalam satu kesempatan Abdullah ibn Maktum gak datang, sehingga di masjid gak ada imamnya. Nah akhirnya sahabat bingung, siapa yang jadi imam. Akhirnya apa? Semua mata tertuju pada sahabat kecil namanya Amr bin Salimah, usianya 6 tahun. Nah ya, usia 6 tahun, wis iso Fatihah, wis iso sholat, tentunya wis sunat, wis khitan. Akhirnya Amr bin Salimah usia 6 tahun disuruh jadi imam. Nanti selesai sholat dilaporkan pada Rasulullah dan tidak masalah. Ini bukti bahwa anak kecil itu bukan hanya di sop pertama bolehnya, jadi imam juga boleh, asalkan syaratnya siji wis iso sholat, loro Fatihah wis tepak, telu wis sunat. Nah sekali lagi sop yang belakang itu anak kecil yang durung iso sholat, atau wis iso sholat tapi guyon tok, kuburi so ngarep, Pak.
Buriai. Makanya kan ada khusus apa itu? Shop khusus anak-anak. Nggih. Apa tulisannya tuh? 10 tahun. Ayo tuh 10 tahun itu. Iki hadisnya 6 tahun. Ayo. Kenapa? Ya karena rata-rata lek wong Indonesia 10 tahun durung iso salat. Terkadang 10 tahun durung sunat. Makanya panjenengan lek iso anak iku Pak umur 7 tahun maksimal 10 tahun kudu khitan. Ojo ngenteni umur 17 tahun. Apalagi umur selawe. Lah umur selawe Pak. Ojo lah. Kenapa kok 7? Karena anak kecil itu diperintah sholat ketika umur bisa umur 7. Wadribuhum fi ashrin, dan suruh pukul ketika sudah umur 10 tahun. Sehingga oleh karena itu biar sholatnya sah maka umur 7 dikhitan atau maksimal apa? 10 tahun. Ojo sampai kelas 6. Kalau 10 tahun kelas 5 ya. 4 nggih. Kelas 4 khitan Pak. Sakno, iya sakno nggak popo, tapi itu syariat, nggak masalah Pak. Kalau anak kula yang cilik ini TK besar disunat khitan. Guyu Pak, guyu Pak. Mari sunat, konco-konco kelas 6 durung sunat, anak kula engko santai wis mari sunat, wis gak loro Pak. Gak loro. Itu kewajiban bagi kita untuk mengkhitan anak laki-laki. Kalau anak perempuan sunnah, gak wajib. Anak perempuan itu khitannya sunnah, tidak wajib. Yang wajib laki-laki. Ya apa khitannya perempuan? Itu urusan bidan dan dokter, ojo takut nang aku. Apa konsekuensinya kalau perempuan gak dikhitan Pak? Menurut sebagian ulama dalam kitab-kitab fikih, kalau perempuan tidak dikhitan, khawatir nanti bisa apa istilahnya apa ya, hiper ngerti hiper Pak ya, bahaya yang aku gak nerusno gak enak. Hiper saestu uang wadon lek wis hiper Pak wis kurang tok kok ngerti Ustaz, jari nih ngono. Iya ceritanya ngono Pak, gara-gara dorong dikhitan. Tapi lek dikhitan Pak saestu lek wis dikhitan tenang. Jadi istrinya baik, mohon maaf dikumpuli suaminya sehari sekali atau 2 hari sekali, santai, seminggu sekali, yo santai, karena nggak menggebu-gebu, karena sudah khitan, ujungnya sudah nggak terugana. Tapi nggak dikhitan, tajam nih Pak, ujungnya, dan itu banyak kasusnya. Suami mengajukan permohonan talak pada pengadilan gara-gara tidak sanggup melayani istrinya. Sehari harus 40 kali Pak, 100. Iya cerita itu di pengadilan agama. Pak Hakim saya tidak sanggup, masa sehari minta 100 kali, 40 paling ringan selikur. Ayo panjenengan berapa kali Pak? Ping pisan wis legreh. Nah ini penting. Ngoten nggih. Khitan. Jadi anak kecil tidak apa-apa di depan. Asalkan tadi itu syaratnya iso salat, Fatihah tepak, wis khitan alias sudah sunat. Pertanyaan sih, silakan. Ayo pertanyaan, tak ada. Silakan Pak. Nggih. Niat. Berarti belum ikhlas. Yang namanya ikhlas itu dari awal sudah baik, di tengah jalan santai. Ada yang muji, santai. Ngilokno, ya santai. Tidak kata Syekh Muhammad Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Syarhul Hikam disebutkan tak ada bedanya bainal madah wa dzam
antara pujian dan hinaan. Gak ada bedanya, santai Pak. Itu ciri-ciri orang ikhlas. Kalau gak ikhlas Pak, nyumbang kemudian jenengi gak ditulis di papan pengumuman, Tamir, aku nyumbang, kok gak ditulis? Piro Pak? 50.000. Oh 50.000 kok ngon tulis Pak. Berarti dia tidak ikhlas. Wong jenenge ikhlas itu kok Pak, disebut gak disebut gak masalah. Bagaimana supaya ikhlas? Kuncinya orang bisa ikhlas itu harus istiqomah Pak. Mustahil orang itu bisa ikhlas tulus karena Allah kalau belum istiqomah. Orang bayar 500 setiap bulan Pak, kan abot Pak nggih. Bulan pertama abot, kedua abot, suwe-suwe dapat 3 tahun gak kroso. Kenapa gak kerasa? Sudah ikhlas karena sudah kulino bayar 500. Jadi keikhlasan muncul ketika istiqomah. Namun orang itu istiqomah sulit kalau tidak dipaksa. Gak iso niat tok Pak, aku niat pengen tahajud istiqomah, gak iso. Aku niat pengen duha istiqomah, gak iso, harus dipaksa. Waktunya tahajud ngantuk harus dipaksa. Kan biasanya ngantuk Pak turu kan enak Pak nggih. Wis alarm wis kari cidik turu mani. Berarti belum bisa memaksakan diri, harus dipaksa. Nah, orang itu bisa dipaksa untuk istiqomah kalau makanannya halal, minumannya halal, mulutnya halal, irungnya halal, meripati halal. Lek mulutnya sering miso, wangil Pak, istiqomah Pak, karena mulutnya sering melakukan tidak baik, sering mangan barang haram, sering mangan minum barang haram, gak bisa istiqomah. Sangat mempengaruhi terhadap keistiqomahan seseorang ketika ada sesuap nasi seteguk air yang tidak halal alias haram, minimal syubhat. Bapak ibu saudara-saudara, biasa di tengah-tengah masyarakat kita, muslim kita, kalau ada orang meninggal atau selamatan Pak, ya undangan nggih napa nggih, ada rumah baru syukuran, ada akikoh datang. Nah ketika acara ngoten kan biasa ono jajan di piring, ono kacang napa malih, rokok nggih, rokok napa malih, lemper, kucur, macam-macam. Biasa kebiasaan setelah berkat dibagikan biasa kacangnya dilebokno kabeh, terkadang dilebokno dengan piringnya. Rokok langsung, rokok kan gelas Pak, dilebokno ceres. Bagaimana hukumnya tuh? Itu haram, nggak boleh itu Pak. Daharan waktu acara itu panjenengan dahar makan sampai habis halal, tapi lek digawa mulai hukumnya haram. Enten mboten wong lek pas acara tahlilan selamatan kabeh dilebokno nang berkati, enten mboten? Kata wonge lungguh sebelah pundi? Hati-hati, niku haram. Prof, aku gak ngerti lek iku haram. Wis gak ngerti gak apa-apa, saiki wis ngerti. Gak oleh Pak enake, wah iki gak dipangan iku lebokno jarine mudin. Padahal pengen mudine pengen ngelebokno, gayahe nyuruh lebokno, padahal mudine sing pengen ngelebokno. Apakah bisa halal? Bisa kalau izin sama tuan rumah. Jenengan bilang sama tuan rumah, wong mulai kafe kan kuatah jajan niku ngomong, "Bah, iki kak jajane kuatah kula bekto wangsul nggih. Teng griya kathah rakyatnya niku. Bojo kula 4, anak kula 12. Wong tuwa wake tak gawa kabeh, Mbak." "Oh iya Pak Ustad, gawon kabeh. Lek perlu karo piring iku gawon kabeh. Toples gawon kabeh." Lek dapat izin panjenengan halal, dapat izin dari sahibul bait, sahibul hajah, tuan rumah halal. Ya enak ngoten ngomong aja Pak. Izin ya gak apa-apa izin, yang penting kenyang. Lek apa? Lek izin kemudian nggak ngomong, nggak iso kenyang Pak. Ngoten nggih? Saya kira ngoten nggih. Sudah terjawab? Sudah nggih. Monggo tadi, monggo panjenengan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa? Syukur.
Nggih, Rasulullah katakan begini, ajaban li amril mukmin. Sungguh luar biasa takjub saya terhadap urusan orang mukmin. Ni amrohu kullahu khair. Semua urusannya bagi orang mukmin Pak ya, itu mengandung kebaikan. In asobat husarro, kalau tertimpa kebaikan syakar, maka dia bersyukur. Fakana khairon lahu, bersyukur bagi orang mukmin, ada kebaikan di dalamnya. Wa in asobat hudorro, kalau tertimpa hal yang tidak baik, sabar. Fakana khairon lahu, itu baik. Itu orang mukmin. Orang mukmin itu senang bersyukur, susah sabar. Nah, bagaimana supaya syukur? Syukur niku berarti harus berangkat dari neriman paing pandumi Gusti Allah. Neriman Pak, kerja meca oleh 20.000, lek uang iku neriman, syukur alhamdulillah, insyaallah besok karena sudah bersyukur la azidan nakum, ditambah besok oleh Gusti Allah syukur. Besok oleh sekat alhamdulillah, mugi-mugi besoknya lebih tinggi. Terus begitu latihan. Tapi lek uang kurang tok Pak, dodolan gorengan oleh 1.000, ya apa Pak gorengan no? Sepi, padahal oleh 1.000 ngomong sepi Pak, wis gorengan entek kabeh oleh batine 100.000 ngomong sepi, berarti gak bersyukur. Orang bersyukur sekecil apapun yang didapat tetap bersyukur, karena dengan syukur itu panjenengan rizkinya akan ditambah oleh Allah. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur insyaallah ditambah. Syukur latihan. Kalau gak latihan, dari mana latihan? Dari hal yang kecil. Lek duwe akeh syukurnya alhamdulillah banter Pak, bahkan pakai mikrofon alhamdulillah ngono Pak. Lek oleh didik menang ya. Syukur itu gak cukup dengan alhamdulillah Pak, nyun sewu Pak nggih. Khusus jamaah raudhah Pak, ojo ngomong tempat liyane nggih. Ini khusus panjenengan. Syukur niku gak cukup dengan alhamdulillah, sebab wong kabeh ngomong alhamdulillah iso kabeh. Nggih napa nggih? Syukur niku siji ucapkan alhamdulillah ditambahi dengan menggunakan nikmat itu. Contoh, alhamdulillah sikil iso melaku, alhamdulillah sikile buat melaku nang masjid. Berarti melaku nang masjid itu bagian dari syukur. Jenengan gajian akhir bulan niki pun gajian sedaya nggih. Alhamdulillah uangnya sebagian disisihkan minimal 2,5% untuk membantu fakir miskin, anak yatim, janda. Boleh Pak, janda tua, janda sing enom, sing ayu, didata BLT terus sama Pak RT. Ono Pak RT enggak? Greget no Pak RT, rondo sing enom-enom didata kabeh Pak. Sing sepuh-sepuh lewat, yo apa wong enggak oleh ngono iku. Enggak oleh. Lah panjenengan lek misalnya ono rondo nom, lek didata terus padahal sing sepuh gak didata, jenengan ojo nerimo, ojo purun, jangan mau. Karena apa? Itu tidak halal. Lebih apa yang lebih berhak yang lebih tua. Kalau yang masih muda itu masih sehat, bisa usaha. Balik pada pertanyaan, syukur harus